الجنة لا تغرق فالدنيا زوال فالغاية والهم الأسمى فردوس الرحمن ظلال فردوس الرحمن ظلال. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا رسول ولا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nanti. Pada sore hari ini kita melanjutkan pembahasan dari pembahasan kitab ringkas Riyadhus Shalihin. Itu pembahasan bab yang ke-23, bab babul amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Itu bab yang menjelaskan tentang perintah menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Di bab sebelumnya yang disebutkan tentang bab an-nasihah, yaitu nasihat. Maka di antara bentuk nasihat, sebagaimana yang kita sebutkan di pertemuan yang lalu adalah di antara bentuk nasihat kepada sesama kaum muslimin, bagaimana kita menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, yaitu mengajak kaum muslimin, saudara kita, untuk melakukan yang ma'ruf, yang baik, dan mencegahnya dari perbuatan yang munkar. Ini adalah salah satu bentuk dari nasihat. Maka di sini tentunya bab ini lebih khusus lagi dari bab sebelumnya. Dikhususkan bagaimana kita senantiasa mengajak manusia kepada yang ma'ruf, yang baik, dan mencegah dari yang munkar. Dan itu merupakan perbuatan yang dilakukan oleh para nabi dan rasul. Dan memang para nabi dan rasul menyuruh kepada kebaikan, mencegah dari yang munkar. Kebaikan yang paling utama adalah beribadah kepada Allah SWT, dan keburukan yang paling buruk adalah kesyirikan dan kekufuran. Maka seluruh para nabi dan rasul mengajak manusia kepada yang baik, mencegah dari yang munkar. Dan khusus dari umat Rasulullah SAW, tugas untuk menyampaikan yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar bukan hanya tugas para nabi, bukan hanya tugas Rasulullah SAW saja, tapi itu adalah tugas para umat setelahnya, para ulama, para kaum muslimin setelah Rasulullah SAW, di mana kita memiliki kewajiban untuk mengajak manusia kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar sesuai dengan kemampuan. Allah SWT mengatakan, di sini disebutkan firman Allah SWT dalam surah Al-Imran ayat yang ke-104, wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaknya, kata Allah SWT, ada dari sebagian kalian yang mengajak kepada yang baik, yaitu menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Walaupun sebagian ulama berdasarkan ayat ini, sebagian ulama mengatakan bahwasanya menyuruh kepada yang ma'ruf itu, sebagiannya mengatakan itu hukumnya fardu kifayah. Itu sebagian, kalau sudah melakukan, sebagian lagi tidak perlu. Tentunya itu kalau memang di suatu tempat itu memang sudah ada yang melakukan, maka itu cukup. Tapi kalau tidak ada, maka seorang muslim dia hendaknya senantiasa menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Kemudian juga dalam surah Al-Imran ayat yang ke-110, Allah SWT katakan, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah SWT katakan, kalian adalah umat yang terbaik yang pernah dilahirkan.
di tengah-tengah manusia, di mana kalian senantiasa menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan senantiasa beriman kepada Allah SWT. Allah SWT dalam ayat yang mulia ini mengatakan kalian adalah umat terbaik, yaitu para sahabat secara khusus dan kita secara umum. Umat Rasulullah adalah umat terbaik di sekalian umat. Sejak dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, sampai Rasulullah SAW, Nabi terakhir, maka umat yang pernah lahir di muka bumi ini adalah umat Rasulullah paling terbaik. Karena memang Nabi yang paling baik Nabi Muhammad SAW. Tentunya umatnya juga umat yang paling baik. Makanya di antara kekhususan kita umat Rasulullah SAW, walaupun kita umat terakhir, tapi nanti di hari kiamat diproses yang pertama kali, didahulukan. Ini menunjukkan keutamaan umat ini daripada umat-umat sebelumnya. Kita didahulukan, walaupun kita terakhir datangnya, tapi kita duluan nanti di akhirat. Ini menunjukkan keutamaan kita umat Islam, umat Rasulullah SAW. Tapi Allah SWT mengatakan di sini, kalian umat terbaik, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Yaitu senantiasa menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Karena itu adalah salah satu keutamaan dari umat Rasulullah SAW. Bahwasanya Rasulullah SAW sudah meninggal, tapi tetap ada orang yang melanjutkan perjuangan beliau mendakwahkan Islam. Berbeda dengan umat-umat terdahulu, kalau nabinya meninggal, maka Allah mengutus nabi yang lain menggantinya terus. Makanya para nabi dari kalangan Bani Israel itu sangat banyak, karena setiap para nabinya meninggal diutus nabi yang lain terus begitu. Tapi Rasulullah SAW Rasul terakhir, ketika beliau meninggal tidak ada nabi lagi. Siapa yang meneruskan perjuangan beliau mendakwahkan umat manusia ke jalan yang benar agar menyembah Allah SWT, yaitu umatnya. Maka umatnya berarti melakukan perbuatan atau pekerjaan yang besar, yaitu pekerjaan para nabi dan rasul, yaitu menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendakwahi manusia kepada jalan Allah SWT. Ini adalah suatu amalan yang besar, di mana kita walaupun bukan nabi dan rasul, tapi kita melakukan sebagian dari perbuatan atau pekerjaan nabi dan rasul, yaitu melanjutkan pekerjaan dari Rasul kita. Walaupun Rasulullah SAW sudah meninggal, tapi dakwah tetap berjalan. Siapa yang melanjutkan? Umatnya. Dan salah satu pilar dari dakwah itu adalah menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mengajak orang kepada kebaikan. Dan kebaikan yang paling baik adalah bertauhid, menyembah Allah SWT, dan mencegah dari yang munkar. Dan munkar paling munkar adalah kesyirikan, kekufuran. Maka kita melanjutkan tugas Nabi, yaitu senantiasa mengajak manusia kepada kebaikan, menyuruh mencegah dari yang munkar. Inilah poin kenapa kita dikatakan umat terbaik. Senantiasa beramar ma'ruf nahi munkar dan senantiasa beriman kepada Allah SWT. Berarti kalau tidak ada 3 poin ini, yaitu senantiasa menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, dan senantiasa beriman kepada Allah, kalau tidak ada 3 poin ini, kita jadi tidak baik. Maka kalau kita ingin menjadi umat Rasulullah SAW yang benar-benar umat Rasul, tentunya melanjutkan apa yang sudah dirintis oleh Nabi SAW, apa yang sudah diperjuangkan oleh Nabi untuk mendakwahkan Islam ini sampai kita meninggal, menyampaikannya ke seluruh muka bumi ini, mengajak seluruh manusia kepada kebaikan, senantiasa beriman kepada Allah SWT. Dan itulah umat Rasulullah SAW, senantiasa berdakwah. Jadi tugas dakwah bukan hanya tugasnya para nabi dan rasul, atau tugasnya para ulama atau para ustaz. Tidak, semua kita hendaknya mengajak kepada yang baik, mencegah dari yang munkar. Itu tugas kita semua. Tapi tentunya sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan ilmu kita. Apa yang kita ketahui kita ajak. Minimal kita mendakwahi, mengajak kepada yang baik keluarga kita. Kita sebagai seorang suami, sebagai bapak, mengajak, mendidik anak dan istri, ajak mereka kepada kebaikan. Itu tugas kita.
cegah mereka dari perbuatan mungkar. Itu tugas kita, itu minimal. Maka umat Islam senantiasa dia menyuruh kepada kebaikan, mencegah dari perbuatan mungkar, dan itu adalah bentuk nasihat. Kemudian di sini disebutkan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Hadis ini Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang melihat di antara kalian suatu kemungkaran, maka hendaknya dia merubah dengan tangannya. Jika dia tidak mampu, hendaknya dia rubah dengan lisannya. Jika dia tidak mampu, maka hendaknya dia mengingkarinya dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemah iman. Maka hadis ini dikatakan oleh para ulama menjadi dasar atau menjadi pedoman dalam kita menyikapi sebuah kemungkaran atau maksiat yang kita lihat. Di sini kita bisa mendengarkan bagaimana Nabi SAW mengatakan siapa yang melihat suatu kemungkaran, memang dia lihat dengan mata kepalanya, dia tahu, yakin ini sebuah kemungkaran. Ini perlu juga kita pahami ya, poin yang pertama, bahwasanya yang kita lihat ini benar-benar kemungkaran. Apa itu kemungkaran? Suatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya dan disepakati oleh para ulama. Misalnya ada orang yang melakukan perbuatan judi, mabuk dan sebagainya, ini kan sudah jelas suatu kemungkaran. Atau tidak sholat, itu kemungkaran. Tidak sholat, kemungkaran. Kekufuran, tidak sholat, maka itu kemungkaran, kekufuran. Maka siapa yang melihat kekufuran, kemungkaran, kata Nabi SAW, falyughayyirhu biyadihi. Ini tingkatan pertama dan paling utama. Hendaknya dia merubah dengan tangannya. Para ulama menjelaskan dengan kekuasaannya. Siapa yang bisa melakukan ini? Orang yang punya wewenang. Minimal kita semua punya wewenang. Kita sebagai seorang bapak, pemimpin rumah tangga, kalau kita melihat anak istri melakukan kemungkaran, anak misalnya sudah balik enggak sholat, ya kita cegah kemungkarannya, kita nasihati. Istri misalnya keluar tidak pakai jilbab, tidak berhijab yang syar'i, seorang bapak, seorang suami bertanggung jawab mencegah istrinya keluar rumah tanpa pakai hijab. Maka dia tidak boleh biarkan istrinya keluar tanpa hijab. Dia larang, kalau kamu mau keluar pakai jilbab. Kalau enggak di rumah saja, tidak usah keluar-keluar. Merubah dengan kekuasaannya, dia bisa itu. Kenapa? Dia punya wewenang. Itu minimal. Dan setiap orang akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang dia pimpin. Minimal kita sebagai pemimpin rumah tangga, kita bertanggung jawab terhadap anak istri kita. Siapa yang melihat suatu kemungkaran, ini kemungkarannya. Ada anak yang gak sholat, dia sudah balik berangkat. Itu apa? Harus diberikan pelajaran. Karena apa? Sebagian orang menganggap kemungkaran itu kalau anak misalnya atau orang melakukan perbuatan zina atau perbuatan judi, mabuk, tapi anak nggak sholat itu nggak dianggap kemungkaran. Itu salah. Justru lebih besar dosanya orang nggak sholat daripada berzina ataupun mabuk ataupun judi, yang lagi marah sama judi online dan sebagainya. Itu dibandingkan nggak sholat, mana lebih tinggi dosanya? Lebih nggak sholat. Karena apa? Nabi SAW mengatakan siapa yang tidak sholat, meninggalkan sholat, bisa jatuh pada kekufuran. Bukan berarti kita menganggap dosa zina, judi, mabuk itu dosa ringan. Enggak, dosa besar, termasuk dosa besar. Tapi sholat, meninggalkan sholat, kekufuran lebih tinggi lagi. Karena sebagian orang menganggap remeh sholat itu, sholat yang wajib maksudnya. Maka ini kita harus paham mana yang lebih besar dosanya. Daripada kita kadang melihat kalau terjadi di komplek kita, misalnya ada orang berzina atau judi, kita heboh, tapi orang nggak sholat, kita diam saja. Salah ini cara berpikirnya, salah cara kita menanggapinya. Nggak tahu, berarti kita belum paham hakikat dosa ini yang mana. Orang nggak sholat lebih besar dosanya daripada dia judi. Bukan berarti kita membolehkan judi, enggak boleh judi. Tapi apa? Mana yang lebih besar dosa? Enggak sholat, enggak patuh sama Allah SWT. Allah SWT mengatakan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Nabi hampir mau membakar rumah orang yang enggak mau sholat. Dosa besar, kekufuran bahkan. Maka di sini
kita harus tahu ya kemungkaran itu. Maka kita merubah kemungkaran itu dengan tangan, itu yang pertama, dengan kekuasaan kalau kita mampu, kalau kita punya kekuasaan. Seorang pimpinan atau Pak RT, RW sampai pimpinan tertinggi dia bertanggung jawab. Akan ditanya oleh Allah SWT kemungkaran yang terjadi di lingkungannya. Pak RT ada terjadi kemungkaran di lingkungannya, dia bertanggung jawab. Dia bisa punya powernya untuk menghentikan. Ada judi di pojok RT-nya, dia pernah menghentikan. Kalau dia tidak hentikan, dia berdosa. Dia ditanya sama Allah SWT karena dia punya kekuasaan. Yang kedua, Bapak dan Ibu dirahmati Allah SWT, kalau tidak punya kekuasaan kita orang yang biasa, terjadi kemungkaran di RT lingkungan kita siapa? Kita tidak punya wewenang. Gimana? Kata Nabi SAW, fa'ilam yastati fabilisani. Kalau kamu tidak bisa merubah kemungkaran dengan tangan, tidak punya power, tidak punya kekuasaan, maka nasihati dengan lisan. Sampaikan yang cara baik, datangin orang itu, ini nggak boleh, ini dilarang oleh agama dan sebagainya. Sampaikan dengan cara yang baik. Maka nasihati dengan cara yang baik orang yang melakukan kemungkaran tersebut. Kalau nggak mampu juga, saya kalau ngomong juga nggak didengar, nanti siapa saya? Maka kata Nabi SAW, fa'ilam yastati fa biqalbihi. Maka hendaknya dia merubah kemungkaran, mengingkari kemungkaran itu dengan hatinya. Dia benci melihat kemungkaran itu dan pelaku kemungkaran. Orang nggak sholat atau dia berjudi, dia apa? Jauhi. Kenapa? Karena kemungkaran itu dibenci oleh Allah dan kita membenci apa yang dibenci oleh Allah. Ini harus dipahami. Maka kita membenci dengan hati kita dan kita tidak boleh duduk di majelis itu. Kita melihat orang berjudi, kita bilang saya mengingkari dengan hati, tapi kita duduk nimbrung di situ. Kayak saya nggak ikut, cuma liatin aja, nggak boleh. Sebab itu tandanya kita suka. Kalau kita mengingkari berarti kita jauhi majelis judi itu, jauhi. Karena itu majelis yang dikutuk oleh Allah SWT. Terus kita duduk di situ, berarti kita ikut kena imbasnya. Kalau Allah SWT menurunkan azab ketika itu, kita kena. Jadi kalau ada kemungkaran terjadi, kita tidak mampu menasihati, ya, kita juga tidak punya kekuasaan, maka kita mengingkarinya dengan hati kita. Dan seorang mukmin harus mengingkari kemungkaran dengan hatinya, membenci kemungkaran. Maka Nabi SAW mengatakan, wadzalika adhaful iman. Itulah selemah-lemah iman. Nggak ada lagi setelah itu. Artinya apa? Kalau kita melihat kemungkaran, terus kita diam saja, kita duduk pula di situ, ikut pula di situ, berarti kita ikut melakukan kemungkaran. Kita dapat dosanya. Orang mukmin dia benci kepada kemungkaran itu secara fitrah iman. Orang beriman pasti nggak suka dengan kemungkaran. Itu secara fitrah. Fitrahnya yang masih lurus, keimanannya masih lurus. Kalau melihat orang melakukan kemungkaran pasti nggak suka, maka dia jauhi, dia tidak boleh dekat-dekat. Dan itu kata Nabi SAW selemah-lemahnya iman. Kemudian di sini disebutkan hadis yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Nabi SAW memberikan sebuah ilustrasi atau gambaran tentang kehidupan kita di masyarakat. Kata Nabi SAW, mathalul qa'im fi hududillah wal waqi' fiha kamathali qaumin istahamu ala safinatin fasara ba'dhum a'laha wa ba'dhum asfalaha wa kana alladhi fi asfaliha idza istaqaw min al-ma'i marru ala man fawqahum faqalu law anna kharaqna fi nasibina kharqan lam nu'dhi man fawqana fa in tarakuhum wa ma aradu halaku jami'an wa in akhadhu ala aydihim najaw wa najaw jami'an. Ini sebuah perumpamaan, ilustrasi, gambaran yang disebutkan oleh Nabi SAW tentang realita kehidupan kita. Nabi SAW mengatakan perumpamaan orang yang menegakkan syariat Islam, yang dia menegakkan keimanan kepada Allah SWT, yang dia berusaha mencegah perbuatan mungkar, menyebar, dan perumpamaan orang yang jatuh pada perbuatan mungkar. Jadi ada orang yang dia berusaha untuk menjauhi perbuatan mungkar dan mencegah perbuatan mungkar, dan kemudian ada orang yang jatuh pada perbuatan mungkar itu. Permisalannya kata Nabi, seperti orang yang mereka
mengundi, ya. Mereka naik kapal, kemudian mereka mengundi. Ada 2 tempat di kapal itu, kata Nabi. Ini Nabi yang berikan gambaran. Ada bagian atas, ada bagian bawah. Maka diadakanlah undian. Sebagian penumpang kapal berada di atas, sebagian lagi di bawah. Tingkat atas dan tingkat bawah, tingkat 1 dan 2. Maka kemudian apa? Orang yang berada di bawah, di lantai bawah, lantai dasar kapal, kalau dia haus, dia naik ke atas untuk mengambil air di situ. Di atas itu, di bagian atas ada air, mandi, pokoknya fasilitasnya lengkap. Mereka kalau minum, makan ke atas mereka. Terutama di sini sebutkan minum. Kalau mau minum ke atas. Kemudian mereka turun lagi. Kemudian berpikirlah orang yang berada di bawah ini. Kalau kita turun naik terus, minta air ke atas, kita pertama capek, yang kedua apa? Mengganggu kenyamanan orang di atas. Bagaimana kalau kita lubangin aja kapal ini? Kita minum dari situ. Nah, ini pikiran mereka. Kita bisa bayangkan, mereka naik kapal, capek, kita bolak-balik ke atas. Kita lubangin aja kapal ini supaya kita minum dari air laut langsung. Nah, apa kata Nabi SAW? Kalau orang yang di atas melihat orang yang di bawah, dibiarkannya orang di bawah itu mencongkel kapal tadi, melubangi kapal, maka apa? Masuk air gimana? Tenggelam semuanya. Tapi kalau mereka tahan, maka selamat semuanya. Maksudnya apa? Itulah orang yang di bawah, ibaratnya orang yang jatuh pada perbuatan maksiat. Dia jatuh pada perbuatan maksiat. Ibaratnya dia sedang mencongkel kapal ini. Kita hidup di sebuah lingkungan, di situ ada orang yang sedang mencongkel kapal. Gimana? Dia melakukan perbuatan maksiat di situ. Di kampung kita itu, di kawasan kita, di perumahan kita itu. Kemudian kita diam saja apa? Tenggelam kita semua. Datang azab Allah semua di perumahan itu hancur semua. Walaupun kita tidak ikut mencongkelnya, tidak ikut kita apa? Melakukan perbuatan maksiatnya. Tapi kita lihat, kita tahu, kita diam aja. Nah, kita cegah orang itu melakukan perbuatan maksiat. Maka Allah SWT menurunkan azab itu secara umum. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya ini menunjukkan pentingnya kita amar ma'ruf nahi munkar. Kalau kita melihat kemungkaran, cegah sesuai dengan kemampuan kita. Atau kita pindah. Kenapa? Kalau kita diam saja, dikhawatirkan apa? Dikhawatirkan kita Allah turunkan azab, kita berada di situ, kita kena semua. Kita kena imbas. Ibarat karena pepatah kita, dia yang makan nangka, kita yang kena getahnya. Ibaratnya gitu. Maka di sini Bapak dan Ibu dirahmati Allah SWT, pentingnya kita amar ma'ruf nahi munkar. Kalau ada orang melakukan kemungkaran, kita nggak boleh cuek aja. Harus kita perhatikan. Ini di komplek kita, di tempat kita tinggal. Ini gimana? Kamu mau mengundang azab Allah ke sini? Kalau kamu saja yang hancur sendiri, biarlah. Ini kalau kamu melakukan ini di sini, semua kita hancur. Semua kita dapat azab. Nah, ini yang harus diperhatikan. Jangan sampai kita melihat kemungkaran yang terjadi, kita anggap remeh saja, biarlah. Akhirnya apa? Kita semua kena azab. Tenggelam semua. Karena kapal sudah dicongkel, sudah dilubangi, tenggelam semua. Walaupun bukan dia yang mencongkel, bukan dia yang melubangi kapal itu, tapi semuanya tenggelam. Ini apa? Allah SWT menimpakan azab. Itu kadang apa? Semuanya secara keseluruhan. Makanya ini Allah SWT dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW menyuruh kita untuk apa Bapak Ibu? Untuk peduli, untuk menasihati, saling mengingatkan, mengajak orang kepada kebaikan, mengajak orang untuk menyembah kepada Allah SWT, untuk mendirikan sholat, untuk senantiasa jujur, untuk senantiasa berbuat baik, beribadah kepada Allah. Sebaliknya juga kita melarang orang dari perbuatan kesyirikan, perbuatan kekufuran, meninggalkan sholat, perbuatan judi, maksiat, zina, semuanya larang, cegah. Gak boleh kita diam saja, gak boleh kita acuh tak acuh, seolah-olah gak tahu, padahal kita tahu. Kita dapat imbas dosa. Apalagi kalau kita yang punya wewenang, apalagi kita yang punya kekuasaan, yang dengannya kita bisa merubah kemungkaran tersebut atau mencegahnya. Maka di sini Bapak dan Ibu dirahmati Allah SWT, bisa kita lihat di sini dalam hadis ini sebuah gambaran. Hadis ini kita bisa renungkannya, bahwasanya kita ibaratnya seperti sedang naik kapal. Kita semua sedang yang berada di suatu tempat, kita tinggal di satu kampung, di satu komplek, ibaratnya kita sedang
sama-sama berjalan, melakukan perjalanan menuju akhirat. Kita sedang misalnya di satu bis, satu kendaraan kita. Satu orang melakukan kesalahan, semuanya dapat akibat. Maka kita harus cegah. Harus kita ingatkan, nggak boleh lalai. Ini tujuannya apa? Untuk kita bersama. Dan itulah Islam. Islam itu senantiasa bersama, mengajak kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran. Maka ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, bab yang ke-23 yang menjelaskan bagaimana kita menjadi umat yang terbaik kalau senantiasa kita mengajak kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran, dan juga senantiasa beriman kepada Allah SWT. Dan hendaknya kita tentunya dalam mencegah sekali lagi kemungkaran tersebut, kita juga tentunya dengan cara yang baik dan melihat kemampuan kita. Siapa yang merubah kemungkaran dengan tangan? Para penguasa. Kalau kita nggak punya kekuasaan, jangan kita melakukannya dengan kekuasaan. Kita misalnya kita melihat ada lokalisasi, kalau bukan kita pemerintah, kita nggak berhak menghancurkannya. Itu bukan kerja kita, bukan tugas kita. Kenapa? Akan terjadi kekacauan, konflik horizontal. Tapi tugas itu adalah tugas pemerintah yang berkuasa. Kita cuma menyampaikan, atau kita sampaikan kepada yang berwenang tersebut. Sebab apa? Kalau setiap orang main hakim sendiri, ini juga salah. Jadi ada dalam hal ini juga ada sebagian orang yang berlebihan dia melihat kemungkaran langsung dia cegah dengan tangannya, padahal dia tidak punya kekuasaan. Dia bukan siapa-siapa. Akhirnya apa? Kacau. Terjadi bentrokan dan sebagainya. Ini berlebihan. Ada orang yang terlalu cuek. Kalau ini berlebihan sedikit langsung dia. Ini juga sangat cuek. Mau orang mau ngapain aja di rumahnya atau di kompleknya, biarin aja. Mau mabuk, mau judi, mau zina, terserah lah. Bukan aku katanya. Ini salah juga. Maka kita pertengahan dalam hal ini. Kita lihat diri kita. Kalau kita punya kekuasaan, kita harus tegas, harus berani. Sebagian orang zaman sekarang dia punya kekuasaan tapi nggak berani dia. Nah, ini salah juga. Anda punya kekuasaan harus berani. Karena apa? Akan ditanya oleh Allah SWT. Kemudian apa? Kalau kita nggak mampu, ya sudah, nasihati dengan cara yang baik, sampaikan dengan cara yang baik. Kalau kita bukan penguasa, kalau kita nggak mampu juga, ya sudah, kita ingkari dengan hati kita dan kita jauhi itu. Jauhi tempat maksiat ataupun tempat yang di dalamnya ada perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT dan Rasulnya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, mungkin ini pembahasan kita pada sore yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Kalau misalnya ada pertanyaan, kita persilakan. Nah, silakan. Ini terkait dengan kemungkaran. Sekarang ini pada maraknya rumah kos-kosan. Jadi maaf ini, bukannya kita berdua itu ada kemungkaran, termasuk di lingkungan saya sendiri diberikan. Kalau kita subuh pulang perempuannya, kita dari mana gitu, pakai ini baca di kosan lingkungan kita. Nah, yang saya tanyakan ini, apa yang kita jual itu apa yang penghuni kosnya, apa yang pemilik kos? Ya, tentunya itu yang paling pas kita datangi pemiliknya. Nah, pemiliknya yang akan mengurusnya itu. Nah, kita sampaikan, ini kok saya melihat Bapak di kos ini tiap habis sholat subuh saya melihat berpapasan dengan perempuan yang enggak kita kenal keluar dari kosannya Bapak ini. Gimana? Ini jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan. Bapak sebagai pemilik kos bertanggung jawab dan berdosa kalau dia tahu dan dia biarkan saja. Kalau kita yang punya kos, kita harus bikin peraturan. Kita harus berani. Kamu kos di sini misalnya tidak boleh bawa pasangan lawan jenis jam sekian. Itu kita harus bikin peraturan yang ketat. Harus kita. Kalau enggak usah. Nanti enggak ada orang yang enggak kos sama kita. Rezeki Allah yang ngatur. Ada sebagian orang kayak gitu. Zaman sekarang trennya gitu, Pak Ustaz. Kalau kita enggak menyediakan itu, enggak laku. Allah SWT yang memberi rezeki. Kenapa kita takut enggak ada orang yang kos? Kita justru pengen yang kos tempat kita orang baik-baik aja. Jangan takut rezeki, takut enggak laku tempat kosnya. Jangan.
Allah SWT yang kasih rezeki. Justru apa rezeki yang seperti itu yang berkah, yang kita jelas-jelas. Tapi kalau rezeki tadi asal dapat uang aja lah, yang penting laku. Mau dia mau melakukan maksiat di situ tidak urusan saya. Bukan, itu urusan Anda. Sebab Anda yang punya rumah. Jangan bilang bukan urusan saya. Bukan, itu urusan Anda. Anda yang punya kekuasaan di situ. Anda berhak mengusirnya. Maka di situ kalau seperti itu kita datangin itu bapak kos atau ibu kosnya. Sampaikan ini. Kalau dia belum ini juga sampaikan kepada yang lebih tinggi. Siapa? Pak RT. Kalau sudah kita sampaikan, sudah. Kita nggak punya wewenang untuk bisa masuk ke situ, nggak, karena kita bukan pemiliknya. Kita hanya bisa menyampaikan, mengingatkan, ini yang pemilik kos, ini kamu bertanggung jawab loh, berdosa loh kalau seandainya anak kosan kamu melakukan dosa, kamu diam saja, kamu berdosa. Aku cuma menyampaikan. Nggak dia gubris, kita naikkan ke Pak RT, karena dia punya wewenang di situ. Berhak juga Pak RT untuk apa? Mengeluarkan orang itu. Tamu harap lapor misalnya jam sekian sampai jam sekian nggak boleh. Itu dia punya aturan. Nah di sini kita harus menyampaikan itu tentunya dengan cara yang baik. Ya datangi bapak ibu kosnya dengan cara yang baik, sampaikan. Karena itu berbahaya. Apalagi indikasinya kuat seperti tadi disebutkan bahwasanya ini hal yang tentunya ya apalagi di zaman sekarang alhamdulillah sangat rentan hal-hal yang ya maksiat yang terjadi di depan kita, depan, samping, kanan kita, yang kita mestinya harus lebih peka, bukan lebih cuek, tapi lebih peka. Ya sebab apa? Sebab kalau kita cuek saja, naudzubillah, dikhawatirkan apa? Musibah datang kita semua yang merasakannya. Bukan hanya pelaku dosanya saja, kita semua merasakan. Ya kita nggak tahu juga sebulan lebih ini nggak hujan-hujan. Bisa jadi apa? Ditahan hujan itu karena dosa dan maksiat. Karena banyaknya dosa dan maksiat ditahan rahmat Allah, hujan tidak dikasih. Maka ini kita bertobat kepada Allah SWT agar Allah SWT menurunkan rahmatnya, salah satunya hujan. Sehingga apa? Tidak kering, tidak kemarau dan sebagainya. Nah, Allah Ta'ala. Nah, kita tegas dengan kadang kita menemukan hal-hal yang tidak pas, sesuatu akhirnya kita kan menyampaikan ya apa yang harus dilakukan, kebaikannya apa, saran apa dan seterusnya. Itu apakah bisa masuk kategori yang kedua tadi, seperti lisan yang kita itu? iya, ya tentunya kalau ada hal-hal yang tidak sesuai misalnya, itu kita menyampaikan yang seharusnya begini misalnya. Yang perlu diketahui di sini, yang tidak sesuai itu apakah sudah melanggar norma agama atau kemungkaran. Nah itu yang kita harus lihat. Jadi kan kemungkaran atau kesalahan itu bertingkat. Ada yang fatal, ada yang itu memang dosa dan maksiat. Dan itu kalau seperti itu apa? Tentunya kalau kita pimpinan kita harus tegas menyikapinya. Mungkin dipanggil atau apa disampaikan. Harus bukan berarti kita langsung pecah, enggak. Tapi kita harus bertindak, itu maksudnya. Bertindak untuk memperbaiki. Dan itu kan sesuai dengan tingkat pelanggaran. Jadi kan tidak mesti enggak harus langsung pecah atau enggak mesti. Jadi harus ada misalnya ada SP1, SP2 atau apa mungkin seperti itu. Tapi itu namanya tindakan. Itu bentuk kita mengingkari. Kemudian ya kita memberikan solusi, misalnya harusnya seperti ini, harusnya seperti ini. Ya kalau pelanggaran itu sudah menyangkut dosa dan maksiat, ya kita harus jelaskan. Tapi kalau misalnya tidak sampai seperti itu, hal-hal yang sifatnya di bawah itu tentunya ya boleh saja kita memanggil ataupun merubah, tapi tentunya tidak seberat yang kalau itu pelanggaran yang sifatnya sudah pelanggaran yang sifatnya agama. Kalau agama kan maksiat dosa. Tapi kalau misalnya di bawah itu tentunya juga tidak seperti itu pelanggarannya ataupun sanksi. Jadi artinya kan sanksi itu sesuai dengan pelanggaran, beratnya sanksi sesuai dengan beratnya pelanggaran kita. Ya begitu juga. Makanya kalau dalam Islam kan dilihat ada hukuman-hukuman itu bertingkat. Orang kalau dia membunuh harus dikisos, dia dibunuh juga. Orang kalau dia berzina, misalnya kalau dia sudah menikah dirajam sampai mati.
Kalau dia masih pemuda dicambuk 100 kali. Kalau dia mabuk dicambuk 80 kali atau 40 kali gitu. Itu kan bertingkat. Karena memang berdosa itu bertingkat, gak semuanya sama. Pelanggaran itu tentunya bertingkat. Cuman yang perlu, poin penting yang perlu kita garis bawahi di sini, kita harus menyikapi suatu pelanggaran itu. Harus ada sikap, sebab kalau kita tidak menyikapinya, tidak memperbaiki, nanti akan dianggap biasa atau dianggap remeh sama yang melanggar. Oh, yang pimpinan kok diam aja, berarti itu biasa, boleh berarti. Nah, berarti maksudnya di sini apa? Kita harus bersikap. Dia menunjukkan bahwasanya itu adalah sebuah kesalahan. Nah, ini tentunya dalam hal kita harus melihat ya, berapa besar pelanggaran itu disesuaikan dengan juga ya sanksinya. Tapi sekali lagi yang dilihat di sini poinnya adalah ketika itu terjadi suatu kesalahan, kita harus bisa menyikapinya dengan baik, harus bersikap sehingga orang yang melanggar menganggap itu memang sebuah kesalahan, sehingga dia tidak menganggap itu hal biasa aja. Buktinya orang tua saya diam aja misalnya, atau Pak pimpinan diam aja, berarti nggak apa-apa ya berarti. Nah, jangan sampai ada mindset seperti itu. Wah, ini berarti nggak apa-apa. Tetap perlu ditegur dan sebagainya, tetapi tentunya sesuai dengan kadar pelanggaran yang dilakukan. Nah, wallahu ta'ala mungkin cukup ya pembahasan kita pada sore hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.